Bila dilihat dari sisi jumlah piala yang telah dimenangkan, Liverpool dapat dianggap sebagai tim paling sukses di Inggris. Hal itu karena The Reds merupakan juara terbanyak Divisi 1 Inggris selama 18 kali dan juga di ajang Piala Eropa atau Liga Champions selama 5 kali. Sayangnya, tim ini belum pernah sekalipun merasakan gelar juara sejak Liga Primer Inggris dimulai. Tetapi kalau peringkat di klasemen Liga Primer hingga sekarang ini yang menjadi patokannya, maka fans Liverpool dapat menjadi optimis kalau tahun ini akhirnya akan menjadi waktu di mana trofi juara domestik Inggris akan bermarkas kembali di Anfield. Selain grup band The Beatles, klub ini menjadi hal lain yang membanggakan bagi kota Liverpool. Tetapi apakah The Beatles mempunyai 10 fakta menarik yang menghiasi The Reds? Mari kita simak fakta-fakta tersebut di bawah ini. Sejarah Liverpool sebagai sebuah klub sepak bola berawal pada suatu hari di tahun 1892 saat terjadi perselisihan antara Everton yang menyewa lapangan Anfield dengan John Holding yang saat itu menjadi pemilik stadion Anfield. Holding ingin menaikkan biaya sewa dari 100 euro ke 250 euro per tahun. Hal itu ditolak Everton dan mereka akhirnya pindah ke stadion baru di Goodison Park. Holding yang tak mau melihat lapangannya tak terpakai, akhirnya malah memutuskan untuk membentuk sebuah tim sepak bola sendiri yang akan memakai Anfield. Tim baru yang lahir pada 15 April 1892 itu akhirnya diberi nama Liverpool Football Club. Liverpool sejak pertama kali terbentuk telah selalu bermarkas di Anfield. Stadion itu sendiri dibangun tahun 1884 dan berada di seberang Stanley Park. Tribun yang paling terkenal di Anfield tentunya adalah The Kop yang dinamakan berdasarkan sebuah bukit di Provinsi KwaZulu-Natal, Afrika Selatan bernama Spion Kop. Bukit tersebut menjadi terkenal karena menjadi ajang pertempuran antara Lancaster Regiment yang kebanyakan berasal dari Liverpool dengan kaum Boer di Perang Boer Kedua. Nama The Kop itu diberikan oleh editor olahraga Liverpool, Eko Ernest Edwards. Sekarang, selain Liverpool, banyak tim sepak bola lain yang menamakan tribun mereka The Kop juga, antara lain Sheffield United, Leicester City, Coventry City, dan Sheffield Wednesday. Pada awalnya, warna seragam Liverpool bukanlah merah seperti sekarang ini, melainkan biru dan putih. Baru sejak 1894, warna merah mulai digunakan sebagai warna seragam dan putih untuk celana. Akhirnya, sejak 1964, semua pemain Liverpool mengenakan warna merah sebagai seragam, celana, dan kaos kaki. Menurut seorang legenda Liverpool, Ian St. John dalam autobiografinya, ini terjadi saat manajer saat itu, Bill Shankly, merasa marah akan memberikan keuntungan psikologis bagi mereka. Shankly makin yakin timnya harus mengenakan warna merah setelah melihat salah satu pemainnya, Ronnie Yates, terlihat lebih garang dalam balutan seragam dan celana merah. St. John's kemudian mengusulkan kepada Shankly agar kaos kakinya juga berwarna merah. Obor yang berada di logo Liverpool sekarang ditambahkan untuk mengenang 96 supporter yang tewas saat bencana Hillsborough. Kemalangan itu terjadi pada 15 April 1989 saat berlangsungnya pertandingan semifinal Piala FA antara Liverpool dan Nottingham Forest. Terlalu banyaknya penonton yang hadir membuat bagian tribun yang diperuntukkan bagi fans Liverpool menjadi sangat padat dan mereka pun akhirnya menjadi sangat berdesak-desakan dan tidak bisa keluar karena masih dihalangi oleh pagar kawat yang tinggi. Akibatnya banyak yang mengalami sesak napas dan meninggal. Pertandingan pun dihentikan 6 menit setelah dimulai karena banyaknya penonton yang mencoba memanjat pagar untuk menghindari kepadatan itu. Kejadian itu membuat seluruh stadion di Inggris diubah menjadi stadion yang hanya memiliki tempat duduk dan pagar yang memisahkan penonton dengan lapangan dihilangkan. Walaupun Liverpool mempunyai sejarah yang gemilang dengan prestasi mereka di lapangan, sebagian diantaranya menjadi ternoda karena hooliganisme dari para supporternya. Hal itu menjadi puncaknya pada 29 Mei 1985 ketika terjadinya bencana Heysel. Heysel menjadi stadion tempat dilangsungkannya final Piala Eropa antara Liverpool melawan Juventus. 1 jam sebelum pertandingan dimulai, sebagian besar kelompok supporter Liverpool menerjang pagar yang memisahkan mereka dengan supporter Juventus dan kemudian menyerang para fans Bianconeri. Hal itu membuat para supporter Juve berlarian mundur untuk menghindari serangan dan terpojok di tembok stadion.
Tembok itu akhirnya roboh dan menimpa penonton lain yang berada di bawahnya. Situasi kemudian menjadi kacau balau dan wasit memutuskan untuk terus melanjutkan pertandingan untuk menghindari kerusuhan lebih lanjut lagi. Peristiwa ini mengakibatkan hilangnya nyawa 39 orang yang kebanyakan merupakan supporter Juventus dan juga skorsing bagi semua klub Inggris untuk tidak mengikuti semua kompetisi Eropa yang diadakan UEFA. Skorsing itu akhirnya baru dicabut di musim 1990 sampai 1991. Ian Callaghan adalah pemain yang tampil paling banyak bagi Liverpool sebanyak 857 kali dalam karir yang berlangsung selama 9 musim di Anfield. Legenda lainnya, Ian Rush, memegang rekor sebagai pemain yang paling banyak mencetak gol bagi Liverpool dengan 346 gol. Sedangkan Bill Neal merupakan pemain yang paling banyak menjadi juara di Liverpool karena ia telah berhasil memiliki medali pemenang sebanyak 20 buah. Rekor Neal ini juga bertahan bagi Inggris sebelum dipercapakan musim lalu oleh Ryan Giggs dari Manchester United. Kemenangan terbesar yang pernah dicatat oleh Liverpool terjadi pada tahun 1974 saat mereka menghancurkan Scum Gossett dengan skor akhir 11-0. Tetapi mereka juga pernah tampil buruk sekali dan mengalami kekalahan terbesar ketika digebuk Birmingham City dengan skor 1-9 20 tahun sebelum kemenangan terbesar Liverpool terjadi. Lagu kebanggaan yang selalu dinyanyikan para penonton di Anfield dan fans Liverpool di seluruh dunia berjudul You'll Never Walk Alone, yang aslinya merupakan sebuah lagu di drama musikal Carousel. Lagu itu dinyanyikan pertama kali di Anfield saat band Gary and the Pacemakers yang juga berasal dari Liverpool berhasil mencapai nomor 1 di jenjang tembang berkat lagu itu. Supporter yang ikut bernyanyi saat lagu-lagu dari jenjang tembang itu diputar tidak berhenti menyanyikan You Never Walk Alone, meskipun lagu itu sudah tidak masuk daftar lagi. Sejak saat itulah tradisi menyanyikan lagu tersebut di Anfield lahir. Lagu yang sama juga kemudian diadopsi oleh pendukung klub lain seperti Glasgow Celtic, Hibernian, Feyenoord Rotterdam, dan FC20. Kepemilikan Liverpool sekarang berada di tangan dua orang Amerika Serikat, yaitu Tom Hicks dan George Jallet. Hal itu berawal sejak 6 Februari 2007 ketika mereka membeli saham terakhir dari ketua sebelumnya, yaitu David Morse. Hubungan antara Hicks dan Jallet kemudian dilaporkan memburuk, sehingga membuat Dubai International Capital tertarik untuk menjadi pemilik Liverpool. Setahun sebelumnya, Liverpool telah mendapatkan izin untuk membangun stadion baru di Stanley Park. Tetapi desain stadion baru itu diubah setelah masuknya Hicks dan Jallet, dan kini pembangunan stadion menjadi tertunda karena adanya krisis finansial yang melanda global dunia. Kemampuan Liverpool untuk terus bermain dan pantang menyerah sangat terlihat di dalam dua pertandingan final yang mereka hadapi. Saat final Piala FA 2006 melawan West Ham United berlangsung, Liverpool dengan cepat tertinggal 1-2 dalam waktu 32 menit pertama. Skor berubah lagi menjadi 3-2 bagi West Ham, hingga akhirnya Kapten Steven Gerrard mencetak 1 gol di menit perpanjangan waktu terakhir yang merubah skor menjadi 3-3 yang harus diakhiri lewat adu penalti. The Reds akhirnya menjadi juara setelah kiper Pep Reina mampu memblok tendangan penalti 3 pemain West Ham. Final lainnya terjadi di ajang Liga Champions 2005 melawan AC Milan di Istanbul, Turki. Menjelang turun minum, Liverpool telah kebobolan 0-3. Lalu, The Reds mampu menyamakan kedudukan dengan mencetak 3 gol juga di babak kedua. Hasil seri itu bertahan hingga peluit akhir dan memaksa diadakannya adu penalti lagi. Kali ini pahlawan Liverpool adalah penjaga gawang jersey Dutch yang berhasil menepis tendangan penalti terakhir Andriy Shevchenko. Video dari Bukan TV Kabel. Sebelum Anda meninggalkan video ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng agar kami terus semangat memberikan video terbaru untuk Anda. Tonton terus
terus channel Bukan TV Kabel. Nonton TV di mana saja, kapan saja, karena ini bukan TV kabel.